Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat sehat dan sehat. Salawat dan salam selalu curahkan kepada harifaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan ceramah tentang minuman keras peserta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan tentang minuman keras dalam pandangan Islam. Berikut adalah ringkasan tentang pandangan Islam terhadap miras. Miras atau minuman keras adalah perbuatan haram dan dilarang dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan bahwa minum minuman keras atau khamr dan berjudi adalah dua hal yang memiliki dosa besar. Konsumsi miras diketahui luas akan merusak kesehatan dan menjadi dalam berbagai tindak kriminal. Larangan miras di dalam Islam merupakan upaya perlindungan terhadap kemuliaan manusia, baik dari sisi nurani maupun badani. Miras dalam terminologi Al-Quran disebut dengan menggunakan istilah khamr. Larangan meminum khamr diturunkan secara berangsur-angsur. Sejak turunnya ayat ini, miras dalam Islam hukumnya haram secara mutlak, sedikit atau banyak, di waktu sholat maupun di luar sholat hukumnya haram. Miras atau minuman keras telah membuatnya mabuk, merusak organ dalam tubuh, melemahkan akal dan menyebabkan kecanduan sehingga tidak dapat menghentikannya. Bahkan hidup bisa berakhir dengan kematian. Larangan mengoperasinya dengan obat, krim, dan cairan lainnya. Miras dilarang oleh seluruh agama, khususnya agama Islam, karena merusak akal pikiran peminumnya, bahkan membuka maksiat dan penyimpangan lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Hukuman seorang muslim yang meminum miras. Dalam hukum Islam, meminum miras dilarang dan memiliki hukumannya akan dikenakan kepada siapapun yang melakukannya. Hukumannya adalah 80 kali cambukan bagi orang yang merdeka dan 40 kali bagi seorang budak. Selain berurusan dengan Allah, peminum khamr juga berurusan dengan hukum positif yang Allah tentukan. Para ulama mengatakan bahwa untuk memukul peminum khamr bisa digunakan beberapa alat antara lain tangan kosong, sandal, ujung pakaian, atau cambuk. Dampak negatif miras bagi kesehatan tubuh. Konsumsi alkohol berlebihan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, termasuk 1. Kerusakan saraf. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada saraf yang dapat mempengaruhi kemampuan koordinasi, motor, dan kesadaran seseorang. 2. Gangguan jantung. Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. 3. Kerusakan hati. Alkohol dapat menyebabkan kerusakan hati, termasuk kondisi serius seperti sirosis hati dan gagal hati. 4. Gangguan pankreas. Alkohol dapat merusak pankreas yang berperan dalam proses pencernaan dan produksi insulin. 5. Gangguan sistem pencernaan. Alkohol dapat merusak jaringan yang melindungi saluran pencernaan
mengganggu pencernaan nutrisi dan vitamin dan meningkatkan resiko kanker di pencernaan. 6. Kerusakan otak. Alkohol dapat merusak sel otak dan mengganggu fungsi saraf yang dapat menyebabkan gangguan memori dan emosi. 7. Penurunan kecerdasan dan meningkatkan berat badan. Alkohol dapat menurunkan kecerdasan dan menyebabkan peningkatan berat badan. 8. Meningkatkan resiko tergantungan alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan resiko tergantungan alkohol. Konsumsi alkohol juga dapat memiliki dampak negatif bagi ibu hamil, termasuk janin mengalami kelainan genetik, cacat bawaan lahir, gangguan tubuh kembang, atau terlahir prematur. Selanjutnya, kita akan masuki cara menghindari godaan setan untuk meminum miras. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menghindari godaan setan untuk meminum miras. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ingat tujuan hidup Anda dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjaga diri dari hal-hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. 3. Memahami halal dan haram, dapat membedakan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 4. Berbekal ilmu agama, mengenal setan melalui Al-Quran sebagai risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. 5. Beriltizam, komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bersikap iltizam kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan mengamalkan keduanya setelah mengakui dan mendalaminya. 6. Isti'adzah, berlindung kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindung kepada Allah. Al-A'raf ayat 200. 7. Mengikat hati dengan iman dan tawakal. Selalu mengikat hatinya dengan iman dan tawakal kepada Allah dalam segala urusan dengan cara memohon perlindungannya dari godaan dan kejaran setan. Semoga cara-cara ini dapat membantu Anda dalam menghindari godaan setan untuk minum miras. Jika memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Raihan. Di sini saya akan membacakan dampak miras dalam kehidupan di masyarakat. Dalam pandangan Islam, mengonsumsi miras atau alkohol memiliki dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan di masyarakat. Antara lain, 1. Perbuatan setan. Minum miras dianggap sebagai perbuatan setan. 2. Memicu permusuhan dan pertengkaran. 3. Dosa besar. Minum miras termasuk dosa besar karena dapat melalaikan diri kepada Allah. 4. Menjauhkan diri dari masyarakat. 5. Masuk neraka. Peminum miras beresiko masuk neraka karena moralnya rusak. Astagfirullah, jelas banget. 8. Miras dapat merusak akal yang berakibat hilangnya sifat tanggung jawab. 9. Rusaknya generasi penerus bangsa. Jika orang tua mengonsumsi miras, mereka memberi contoh pada orang di sekitarnya, terlebih anak-anak mereka, dan akan berdampak pada rusaknya generasi penerus bangsa, baik dari segi kesehatan bahkan moralitas. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil yang mengatur tentang miras. Berikut adalah beberapa dalil yang mengatur tentang haramnya miras dalam Islam.
1. Surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, miras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 2. Surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. 3. Hadis Rasulullah, barang siapa yang meminum khamar di dunia kemudian dia tidak bertobat, maka ia tidak akan mendapatkan minumannya tersebut di akhirat. 4. Hadis Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bit, yaitu arak yang terbuat dari madu yang biasa diminum oleh orang-orang Yaman. Rasulullah SAW kemudian bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah minuman haram. Kelima, Sayyidina Umar berkhutbah, wahai manusia, telah turun pengharaman khamar, yaitu yang terbuat dari 5 benda, anggur, dalam satu riwayat disebutkan kismis, kurma gandum, tepung gandum, dan madu. Khamar adalah minuman yang menutupi akal. Sekian penjelasan dalil yang mengatur tentang miras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.